Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Masih nggak kerasa masih nggak kerasa kalau ini udah pagi hari. Bayarku tuh masih malam tapi ternyata udah pagi hari. Ya udahlah, nggak apa-apa. Masih kucel. Kalau kayak gini menurutku masih kucel ya, karena aku belum pakai lip cream, jadi kayak kelihatannya pucat-pucat gitu. Hari ini aku bakal cerita nggak, storytelling aja, storytelling about my hiu. Asik. Kan ada nih banyak beberapa yang tanya, Kiting, Pris, Kapriska, Mbak, dan sebagainya. Gimana sih caranya buat bisa dapet pacar seorang pelaut? Waduh, berat ya. Kalau misalkan kalian tahu sebenarnya bagaimana aku bisa mendapatkan dia, itu konyol sih. Dan mungkin buat beberapa dari kalian tuh tidak menerima akan hal itu ya, tapi ya memang ini yang terjadi sama aku dan hiu. Kalian pengen tahu awal mulanya kayak gimana? Ya udah, aku bakal ceritain dari awal, cuman nggak semuanya aku ceritain ya, nanti nanti semuanya jadi buyar dong, kan semuanya jadi tahu gitu ya. Enggak, aku cerita beberapa yang emang bisa diceritakan awal mulanya bagaimana dan perjalanannya seperti apa, susah atau gampang, atau banyak intrik atau sedikit intrik, berliku-liku atau lurus lempeng aja, atau nanti kalian bakal tahu sendiri. Oke? Ya. Sebelum aku memulai curcol, aku mau merapikan dan dulu biar rapi ya kan. Gak mungkin dong kalau mau salon shoot terus nggak rapi gitu. Ya udah, ditunggu aja. Oke. Awal mula aku bisa kenal sama hiu itu awalnya adalah dari aplikasi Line. Pokoknya awal mula dari aplikasi Line, dan kita banyak berbincang dari situ, dan lama kelamaan ya emang jadi deket. Kalau misalkan ditanya kok bisa dapat pelayaran atau gimana, atau mungkin karena lingkupku itu mah anak-anak pelayaran rata-rata, karena teman-temanku aja itu rata-rata gebetannya emang anak-anak pelayaran. Nah, pada saat itu adalah momen dimana aku yang kayak menolak, bukan menolak, gimana ya, maksudnya ada punya pemikiran yang berbeda sama teman-temanku, karena kan teman-temanku tuh udah banyak bergaul sama anak-anak yang pelayaran gitu, dan ya emang aku tahu sih beberapa ada banyak seluk-beluk yang memang tidak mengenakan. Nah, dari situ aku tuh bilang sama temanku, enggak, aku nggak ada tertariknya sama anak-anak yang kayak gitu maksudnya yang lingkup pelayaran itu tadi. Terus si temanku tuh bilang, aja ngono, berjojo entok sing kayak aku gitu. Ya dia ngomong pakai bahasa Jawa gitulah, anak-anak Semarangan kayak gimana sih? Karena umpatan mereka nggak tahu kenapa kok jadi beneran loh. Aku jadi punya kenalan anak pelayaran. Tadi itu kayak acu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita lagi kumpul-kumpul, terus mereka bawa teman-teman mereka yang memang dari rata-rata dari anak-anak pelayaran, karena kampusku kebetulan waktu itu berdekatan dengan kampus pelayaran. Nah, jadi rata-rata ada beberapa tuh yang memang beberapa anak kampus-kampus yang lain tuh juga ada yang PDKT sama anak kampus pelayaran ini, karena kita saling berdekatan kan kampusnya. Aku tuh yang ya kayak orang gimana sih, emang pada dasarnya juga aku orang yang introvert, dan memang harus menganalisis orang yang baru bisa deket. Jadi aku tidak bisa leluasa kayak teman-temanku ngobrol sama mereka gitu loh. Nggak tahu kenapa kok aku jatuhnya tuh si di Yuswa ini gitu ya, perkenalan lewat Line itu tadi. Dan waktu awal-awal juga aku nggak ngerti dan tidak tahu sama sekali ya kalau misalkan dia tuh memang sudah punya pasangan, dan begitu pun sebaliknya, Yuswa juga nggak tahu kalau misalkan aku tuh sebenarnya punya pacar, karena aku tidak mempublikasikan itu ke sosial media. Nah, pokoknya ada di satu momen dimana aku baru sadar ternyata dia punya cewek, terus dia juga cerita dan curhat tentang hubungannya, tentang bagaimana ya, karena emang dia curhatnya sama aku, jadi aku memberi nasihat yang sesuai dengan takaranku dong. Ya aku kasih tahu kalau misalkan hey, yang satu iman aja, kamu intriknya aja udah beraneka macam ya kan, gimana yang beda iman gitu loh. Saranku ya mending carilah pasangan yang memang sama-sama di jalan Tuhan gitu, di jalan Tuhan Yesus gitu sih ya. Terus
Aku juga mulai curhat sama hubungan aku, ya sampai pada akhirnya aku kandas ya, kadang-kadang ada sesuatu hal yang sangat prinsipil yang memang itu dia bisa dilanjutkan. Terus aku bilang ya aku udah selesai nih sama pasangan aku bilang kayak gitu lah pokoknya intinya. Terus ya udah dari situ aku nggak tahu kenapa tiba-tiba dia memutuskan untuk udahan. Aku pun juga nggak paham ya alasannya dia memutuskan hubungan dengan pasangan yang dulu juga. Aku juga nggak tahu karena emang aku nggak ikut-ikutan. Tapi entah kenapa si mantannya dia ini mungkin mengulik-ngulik tentang aku ya. Padahal aku sendiri pun tuh nggak paham sebenarnya. Kalian berdua putuskan apa juga aku nggak paham ya kan. Kalau misalkan aku diceritakan ya aku menasihati sesuai dengan apa yang aku bisa nasihati gitu. Ya udah dari situlah pokoknya dengan berbagai banyak intrik masalah, hal yang pokoknya ribet deh dari mulai XFM aku ternyata dicari sama temennya mantannya. Aku juga heran kenapa dia bisa tahu XFM aku, dia bisa tahu Facebook aku, berarti kan nama aku bener-bener di searching mungkin dengan nama lengkap kali ya, karena pas waktu jadiannya itu aku bener-bener gini loh kan, pada saat si Yosua ini nyatakan perasaannya ke aku gitu, itu sebenarnya aku pikir cuma buat main-main kan, wah main-main juga ngapain aku. Terus aku jawab gini aja, yaudah kalau misalkan kamu serius coba kamu bikin video ala-ala kayak anak apa sih namanya, kayak anak yang pakai seragam terus menunjukkan perasaannya ini pakai atributnya gitu loh. Dan dia beneran buat dong, ya aku nggak mau kena, ya mau nggak mau kena, karena aku udah bikin perjanjian kayak gitu ya aku harus jawab iya kan. Pada akhirnya ya udah aku jawab iya aja. Aku pikir tuh nggak bakalan bertahan lama loh, tapi nggak tahu kenapa ada perasaan kayak wah ini anak harus gue tuntun. Lama-kelamaan perasaan itu makin muncul dan ya udah kayak jalan aja sampai sekarang. Dan waktu di awal memang rada ribet sih ya, karena memang ada ya emang karena mungkin aku juga nggak paham ya, mungkin karena dia juga putusnya tidak baik-baik dengan pasangannya dia yang dulu gitu, jadi mungkin bukan rada lagi ya, meribetkan diriku pada saat itu. Tapi ya lama-lama ya udahlah dijalani aja, dan puji Tuhan udah mau hampir 4 tahun nanti di bulan April akhirnya at least nggak masalah sih ya, itu sebagai pengalaman bahwa buat menjalin hubungan pacaran di saat seminggu setelah putus itu emang bener-bener yang luar biasa ya. Mungkin emang bener sih kalau kata-kata orang, kalau misalkan kita habis putus tiba-tiba punya pacar kan pasti orang bilang wah udah punya selingkuhan kan sebelumnya, padahal enggak. Aku juga gak ada kepikiran mau sama dia, ngeliatnya aja deh karena kepikirannya tuh lihat teman-teman aku kan rata-rata ketika teman-teman aku bersama yang anak-anak PR ini tuh pasti ya kayak gitu-gitu lah, mungkin kalian juga paham kan. Dan aku puji Tuhannya tuh sama si Yosua, puji Tuhannya dia nggak yang aneh-aneh, udah cukup satu lah ya. Mudah-mudahan selalu berdoa bisa sampai jenjang yang memang sakral di mata Tuhan. Asik ya gitu deh pokoknya. Dah ceritanya nanti terlalu panjang, terlalu mendrama. Aku takutnya kalian bosen mendengar ceritanya. Akhir cerita aku cuma mau bilang selama hampir 4 tahun jalin hubungan sama orangnya itu emang perjuangan ya, dan memang perlu doa yang sangat kuat. Itu aja sih kan LDR, jadi kalau misalkan kalau udah tahu mau pacaran LDR tuh emang harus menyiapkan pikiran, batin, hati, ikhlas, berdoa ya begitu-gitulah intinya lah. Yaudah, see you next time. Sampai ketemu di video kalian selanjutnya. Bye bye.